Anda tanya seperti itu, ada semua ayatnya kenapa dia berkata seperti itu. Tuhan itu utusan. Ya, saya akui Yesus itu memang utusan dan Tuhan. Dia semuanya, bukan hanya Tuhan, Raja dari segala raja pun bisa, karena dia Tuhan segalanya. Itu tanggapan saya. Aku nggak mau panjang-panjang aja, itu aja. Saya mau nanya ke Bro Nana, boleh gak? Bentar, Pak Agnostik, bentar ya, 5 menit. Nanti kalau mau bertanya setelah 5 menit ya, biarkan mereka berdua konsili dulu. Silakan Bro Nana, silakan. Terima kasih. Tadi menurut Saudara Berry tadi, saya itu tidak mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta, tidak. Yang saya katakan itu adalah Yesus itu boleh dituhankan, tapi tidak bisa kita katakan sang pencipta itu sendiri. Kalau di atas raja dari segala raja, mungkin saya setuju. Itu saya setuju. Karena dia itu datang ke dunia. Tapi kalau dia adalah raja di atas langit atau di surga itu sendiri, saya tidak setuju. Karena dalilnya nggak ada. Nah, kalau izin Pak Nana, saya fokuskan ya, saya fokuskan supaya tidak kemana-mana pembahasan. Saya bertanya dulu ke Berry. Lo jujur ya, oke. Lo jujur, jawaban lo harus konsisten. Menurut Berry, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, dia satu, menyatu atau terpisah? Yesus sama Bapa, silakan. Bapa itu sendiri. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ketika Yesus dalam kandungan Maria, Bapa di dalam kandungan, oke? Ya. Oke, siap, sepakat ya. Bentar, untuk Bro Nana. Bentar Bro Ber, bentar. Untuk Bro Nana, Yesus dan Bapa itu satu, menyatu atau terpisah, atau Yesus itu Bapa itu sendiri? Silakan Bro Nana. Yesus itu tidak, istilahnya dia itu kan seperti begini loh. Cuman saya nggak bisa menghadirkan data ini. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sepemahaman Bro Nana aja silahkan. Tapi jadi, jawabannya simpel Bro. Izin. Seperti Bro Berry barusan. Yesus itu sama Bapa satu, menyatu atau terpisah, atau Yesus Bapa itu sendiri? Silakan. Yesus itu sebenarnya itu sama seperti kita ini manusia ini. Dia itu punya raga, punya jiwa. Enggak, fokus Bro Nana, fokus ke pertanyaan saya, mohon maaf. Yesus dan Bapa satu, menyatu atau terpisah? Silakan. Karena dia sudah turun di dunia itu terpisah. Nah, ini inilah coba. Ini sesuatu benar, itu memang terpisah, dia turun ke bumi waktu itu. Tuh, tapi kan, ingat tadi menyatu, katanya satu. Enggak. Lo kagak konsisten, Ber. Gue kagak suka dengan teori ini. Ini konsisten kayak Bro Nana. Penjelasannya karena ada, Pak. Makanya kita nggak premi seperti itu dulu. Oke, sekarang saya bentar Ber. Gue sebelum ke Nana, sebelum ke Bro Nana. Bro Ber, gue ulangi kedua kali. Yesus dan Bapa itu menyatu, terpisah atau satu? Penjelasannya nanti saya jelaskan pada waktu saya berikan. Kalau nggak apa-apa kalau nggak dikasih waktu. Jawab dulu. Nggak bisa karena penjelasan seperti itu, Pak. Dia Yesus itu kan firman Allah. Karena keesaan Allah kami itu ada 3 pribadi dan satu hakikat. Oke, berarti sekarang jawaban lo Bapa dan Yesus terpisah. Hah? Jawab. Bapa dan Yesus berarti terpisah. Pisah pada saat dia apa itu? Pisah secara hakikatnya pisah. Tapi skala rohnya itu berarti itu satu. Oke, berarti ketika Yesus dalam kandungan Maria, Bapa tetap di surga, nggak ada dalam kandungan. Betul. Beda-beda. Gua kagak suka dengan orang mensle-mensle kayak lo, Ber. Terserah Bapak percaya atau tidak percaya di Enggak, tadi katanya lo satu. Ketika Yesus dalam kandungan, Bapak dalam kandungan. Ketika Bro Nana menjawab terpisah, lo ikut terpisah. Apa ini? Pertanyaan satu itu ya Pak, karena kan kita bertanya dulu rohnya itu yang bagaimana. Rohnya kan sekarang gini. Lo sekarang jangan ngikut-ngikut Nana lagi ya. Lo konsisten dengan pemahaman lo, dengan keyakinan lo. Yesus ini sebagai Tuhan, sepakat? Ya. Ya, yang menjadi ketuhanan Yesus ini rohnya atau kedagingannya? Yang menjadi ketuhanan Yesus itu roh dan kedagingannya. Apakah rohnya atau kedagingannya atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Berarti Tuhan, rohnya Tuhan dan dagingnya pun Tuhan. Sekarang untuk Bro Nana. Bro Nana, Yesus ini Tuhan. Menurut Bro Nana, yang menjadi ketuhanan Yesus ini rohnya atau kedagingannya? Silakan Bro Nana. Karena itu mukjizat, berarti dia itu kedagingannya, itulah yang dituhankan.
Berarti menurut Bro Nana juga ketuhanan Yesus ini roh dan kedagingannya. Tidak, kalau roh itu tidak bisa saya tuhankan. Karena kenapa? Itu alasan saya sudah begini. Roh itu kan nafas dia. Nafas dia itu kan abadi. Tapi yang saya tuhankan itu karena dia berbuat mukjizat waktu keturun ke bumi, itulah yang saya tuhankan. Berarti roh dalam diri Yesus bukan Tuhan, Bro Nana. Konsepnya tidak seperti itu. Roh itu kan istilahnya kan nafas. Dia itu tidak kelihatan. Iya, iya. Oke. Nah, begini Bro Nana, kan Bro Berry tadi menjawab bahwa yang dia tuhankan itu roh dan kedagingan, dua-duanya Tuhan. Nah, Betul. sekarang menurut Bro Berry, dalam diri Yesus ini yang terdiri dari roh dan daging atau jasad, itu dua-duanya Tuhan atau ada salah satu yang bukan Tuhan? Begitu Bro Nana, silakan. Begini, ya mungkin istilahnya dalam pandangan seseorang itu beda. Cuman tadi ini kalau nggak mati lampu bisa saya tunjukkan data-data semua. Cuman begini saja. Ini saya bukan bernarasi, tidak. Karena begini tadi, ini kan saya mengikuti alur pertanyaan dari host. Kalau seandainya begini, daging kita tuhankan dan roh juga kita tuhankan. Itu karena dia itu misalnya dia itu ada yang di mujizatnya. Jadi yang jelas itu kedagingannya yang saya tuhankan. Oke, sekarang saya waktu 3 menit lagi ya. Sekarang coba Ber, mungkin lo ada bantahan untuk pemahaman Pak Nana, silahkan. 3 menit lagi, kalau sudah 3 menit kita selesaikan. Karena aduh ini tidak ada edukasi menurut saya. Silakan Bro Berry dulu, silakan Bro Ber. Ya. Kita berawal dari asal mulanya itu di mana Yesus itu kan berasal dari atas, dari Allah, dari firman Allah. Dari apa maksudnya? Keesaan Allah. Yang bagaimana keesaan Allah itu? Dia mempunyai 3 pribadi dan 1 hakikat. Pribadinya apa? Ada rohnya yang memberikan nafas bagi kita, ada pikirannya ya yang menjadikan segala sesuatu, itulah firman-Nya, dan dia Allah Bapa sendiri yang sumber segala sesuatu. Nah, itu dia. Yesus itu sendiri adalah firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Oleh dia semua akan terjadi. Itu. Tapi dia lahir di dunia itu, dia berinkarnasi sebagai manusia. Udah sesuai dengan yang saya baca tadi di Yohanes pasal 1 ayat 14. Itu penjelasannya. Oke, jangan terlalu panjang. Waktu tinggal 2 menit lagi. Silakan Bro Nana, ada tanggapan? Silakan Bro. Supaya gantian, silakan. Jadi saya terangkan lebih sedikit. Perdagingan Yesus itu saya tuhankan, tapi kalau rohnya itu adalah Al-Masih bagi saya. Itu saja. Oke, siap. Terima kasih Bro Nana. Silakan Ber, lo lagi mau menanggapi, silakan Ber. Itu menurut iman dia, saya nggak maksa dia, itu terserah dia. Tapi kalau menurut kepercayaan saya seperti yang saya bilang itu hak sendiri. Dimanapun agama pasti ada yang beda-beda. Saya udah pernah tonton di YouTube. Siap. Oke. Intinya beda ya. Pemahaman ketuhanan kalian beda. Mohon maaf Ber ya, lo baca lagi kitab suci lo ya, biblos lo. Pahami, teliti lagi ya. Udah kagak ada edukasi, mumet gua. Nah sekarang silahkan untuk Pak Lembaga, barangkali Anda mau bertanya tadi Pak Agnostik, silahkan. Apa yang mau Anda tanyakan kepada Bro Nana, silahkan. Iya, tentang konsep ketuhanannya Bro Nana. Tadi saya nyimak kalau si Yesus itu bukan pencipta langit, pencipta bumi dan langit kan, betul bukan? Oke, saya tanggap sedikit. Nah, kalau Yesus itu tadi sudah saya katakan dari awal, dia itu bukan pencipta langit dan bumi. Karena Yesus itu adalah itu diambil dari bahasa Ibrani itu sendiri. Yesus itu adalah Yesua. Yesua itu adalah penyelamat. Yang dikatakan Yesus itu penyelamat di bumi, bukan penyelamat di surga. Nah, penyelamat di surga tadi, itulah yang saya katakan tadi kepada saudara Berry, karena dia hidup dan bangkit, pergi atau datang ke hadirat Tuhan yang kuasa di
langit. Nah, itu makanya saya katakan itu adalah Al-Masih. Jadi kalau kita meninggal itu bukan Al-Masih, kita almarhum. Karena Yesus itu sendiri, karena dia bangkit ke surga, jadi saya percaya bahwa dia itu kehidupan. Kalau kita percaya bahwa kehidupan itu adalah Al-Masih, jadi saya itu kalau dalam konsepnya, makanya tadi saya bilang itu saya tidak menuhankan Al-Masihnya, melainkan saya itu diselamatkan oleh dia. Nah, begitu Bang. Oke, terus tadi yang saya nyimak tadi, berarti Yesus itu beda dari Bapa ya, terpisah ya. Betul. Bapa itu ya berada di surga, itu adalah Yud Hifaf itu sendiri atau Elohim. Oke, berarti Yesus itu statusnya dituhankan, bukan Tuhan sejati, betul? Dia kalau apa itu, kalau dituhankan di dalam dunia itu boleh, tapi Tuhan itu kan gelar. Oke, kalau menurut Pak Bro Nana, menuhankan manusia itu apa? Begini, karena dia itu bermujizat, soalnya begini, dalam konsep Tuhan itu misalnya seperti ini, misalnya Tuhan itu kan kita percaya kalau definisi sebenarnya Tuhan itu adalah kita percaya. Misalnya seperti ini, ini contoh ya. Misalnya di sana di jalan kita ini menuju ke provinsi, itu jalannya sudah putus. Jadi kita tidak bisa menuju ke jalan provinsi. Jadi saya percaya. Itulah definisi dalam diri saya sendiri, itulah definisi Tuhan itu. Percaya begitu. Oke, sebelum dilanjut izin ya, ini saya sapa dulu Bro Putra. Selamat malam Bro. Ya, selamat malam Bang. Oke, Bro Putra, Anda sebagai seorang Kristen, Anda Protestan ya kalau nggak salah ya Bro ya? Katolik Bang. Oh, Anda Katolik, siap. Apakah ada yang mau ditanggapi dari pembicaraan tadi Bro Nana? Silakan Bro Putra. Tadi sih saya dengar juga, saya lihat Bang Nana sama si Beri juga. Tadi kan mereka sama-sama Kristen ya, tapi kok berdebat tidak satu pemahaman gitu. Nah itu dia, itu yang jadi permasalahan Bro Putra. Mungkin kalau dengan saya ya barangkali gitu loh, tapi ya buat saya sih ya saling menghargai iman itu, tetapi ada memang hal-hal yang perlu diperdebatkan secara saya selalu berkata seperti ini Bro Nana, Bro Putra izin. Saya membuka Komal bukan untuk mendiskusikan iman. Yang kami diskusikan di sini dasar keimanan. Saya dari tadi sangat menghargai keimanan seseorang, termasuk tadi Berry ya. Kata gua, Ber, lo simpan keimanan lo baik-baik. Gua kagak mau ganggu keimanan lo. Yang kita diskusikan dasar keimanan, berarti akal sehat dan data-data yang tertulis, yaitu kitab suci. Nah, seperti itu Bro Putra. Silakan Bro Putra. ya mungkin kali si Bang Nana sama Bang Beril, karena di setahu saya sorry ya Bang Nana, di Protestan itu kan berbeda-beda ya, mungkin masing-masing Bapak pendetanya memberikan pemahaman yang berbeda barangkali gitu. Jadi apa tadi pertanyaan? Izin sedikit instruksi Bro Putra, jangan sambil dicas HP-nya, agak berdengung. Aduh, baterai saya mau habis ini, merah udah, makanya sih cuma. Oh, jangan pakai headset, jangan pakai headset. Soalnya agak berdengung. Coba. Oke, silakan lanjut, Pak Putra. Halo. Ya, silakan. Agak dikencangkan aja suaranya biar kedengaran karena agak berdengung. Silakan Pak Putra. Yang mau diskusi dari itu tadi apalagi yang dikembangkan lagi nih? Enggak, barangkali Anda mau menanggapi dulu dari pembicaraan tadi, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau menyimak dulu, ya, jadi kan gini, kalau pemahaman kami di Katolik itu, kalau saudara kita di Kristen itu kan bahwa pribadi Yesus itu adalah dia sebagai setengah manusia setengah Tuhan ya. Artinya apa? Sorry kalau saya mengatakan seperti itu gitu kan gitu. Tapi kalau dalam pemahaman kami itu kan bahwa Yesus itu kan memang benar-benar sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh manusia gitu. Itu inti dasarnya gitu loh gitu. Jadi dengan saya mengatakan imannya begitu ya, mungkin memang ya tidak
hanya mati di situ gitu kan pola pikir kita yang itu, karena diskusi berikutnya itu kan tidak berkembang. Karena kalau dalam Kristen itu kan setengah manusia setengah Tuhan. Nah itu yang membuat blunder menurut saya kan gitu ya. Iya. Mungkin ditanggapi dulu Bang Putra bentar. Gimana Bro Nana, setengah manusia setengah Tuhan itu bagaimana? Saya agak maaf kalau saya salah membahasakan itu. Ya Bro Putra, saya juga agak tergelitik. Tapi Bro Nana yang mungkin layak menjawab, silakan Bro Nana. Oke, terima kasih. Nah, pas tadi yang dibilang ini dengan Bapak siapa nih Gestrip ya? Nah, Ya Bro Putra aja, Putra biar enak. Lanjut. Bang Putra ya. Betul itu Bang. Jadi pemahaman seseorang dalam kekristenan itu mungkin banyak berbeda pendapat. Nah, jadi yang saya yakin ini tadi kan itu kan banyak ayat loh. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, seperti Bro Berry tadi. Dia raja di atas raja. Iya betul, itu saya akui. Tapi di dunia ini, nah kalau di langit kemungkinan dia itu tidak berkuasa, melainkan karena dia itu di dalam konsep dalam firman Tuhan itu dia itu berdoa. Nah kalau dia berdoa berarti berdoa kepada siapa? Nah jadi yang saya yakini adalah Yesus ini adalah itu diambil dari arti Yesus itu adalah Yesua. Yesua itu adalah dia itu penyelamat. Nah, dia itu penyelamat bagi orang yang betul-betul percaya kepada dia. Karena dia itu tidak pernah mengatakan dia itu Allah atau dia itu pernah dia mengatakan dia itu Tuhan. Ada dia mengatakan tersebut. Cuman dia itu dalam definisi dalam bahasa Injil sebelumnya dia itu tidak pernah mengatakan begini, saya itu adalah Elohim atau Yahweh itu sendiri, tidak pernah. Tapi kalau dia pernah mengatakan ya saya itu adalah Tuhan, mungkin iya. Nah jadi yang saya bilang tadi, ada tadi Bro Berry mengatakan bahwa kedagingan dan rohnya itu dua-duanya dituhankan sama dia. Kalau saya itu tidak. Yang saya tuhankan itu adalah mukjizat dia itu. Jadi kedagingan dia semasa ada dia di bumi. Nah setelah dia sudah istilahnya kita katakan dia itu disalibkan. Nah yang saya percaya di situ rohnya itu adalah hidup kembali. Jadi itulah dikatakan Al-Masih. Berarti dia itu mati dan bangkit kembali. Oke, siap Bro Nana, jangan terlalu panjang. Siap bentar ya. Oke. Mungkin Bro Putra ada tanggapan lagi, silakan. Kalau konsepnya begitu, rohnya sudah naik ke surga ya, Pak Nana ya? Betul. Lalu secara raganya itu dia di mana? Kan harus secara, kalau mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus sebagai manusia, pasti kan ada penjelasan historisnya dong, ya kan? Lalu jasadnya dia sekarang itu di mana gitu kan? Kan tidak bisa dibuktikan itu. Makanya di kami itu kan bahwa Yesus itu benar-benar sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Tuhan. Sebagai dia Tuhannya itu dia sudah lenyap dari dia sudah diangkatkan ke surga gitu. Tetapi secara kemanusiaannya dia itu dia sudah berperilaku mencontohkan kepada umatnya. Rasional saya aja ya, mencontohkan kepada umat manusia tentang kebaikan itu, apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk bisa berinteraksi kepada sang pencipta utamanya gitu loh. Kalau kita bicara Allah Bapa itu tidak bisa didefinisi, tidak bisa secara rasional kita berpikir itu. Tidak bisa dipikirkan itu. Jangkauannya itu sangat luas kalau Bapa itu. Makanya itu kan digambarkan di dalam pribadinya Yesus itu. Itu yang saya paham Pak, yang saya dapat gitu. Nggak tahu kalau pemahaman, mungkin kalaupun kami sama orang Katolik juga mungkin pemahaman yang berbeda ya gitu. Oke, siap saya berpikir dari sisi rasional, cara berpikir saya aja gitu loh. Oke Pak Putra, siap bentar ya, saya tanya dulu. Ini ada Bro Agnostik. Gimana Bro Agnostik, apakah Anda mau bertanya ke Pak Nana atau ke Pak Putra? Jadi gini Pak Nana dan Pak Putra, ini agnostik ini percaya Tuhan tapi tidak punya agama. Dan saya tadi suruh bertanya, silakan Pak Agnostik bertanya tentang keislaman. Tapi kata Pak Agnostik, dia mungkin sudah beberapa kali mempelajari tentang Islam sehingga tidak ada yang mau dia tanyakan. Tetapi justru dia tanda tanya tentang kekristenan.
Jadi biarkan dia dulu bertanya, dan kalian dua orang di sini sebagai Katolik dan Protestan yang mungkin layak menjawab. Nanti terserah Bro Agnostik ya. Apakah Yang pasti, jawaban maaf Bang, pastikan sudah memberikan jawaban berbeda nanti antara saya Iya. dengan Bang itu ya. Iya, Oke, iya. jadi saya mau nanya ke Bro Nana. Jadi kan definisi Tuhan menurut Bro Nana kan seperti yang tadi Bro Nana bilang. Kalau menurut saya definisi Tuhan itu kan ada yang menciptakan alam semesta. Tapi definisi Tuhan menurut Bro Nana, menurut saya lebih ke penguasa sih, ke raja Betul. gitu, ke politisi. Ya betul, memang Tuhan ya penguasa itu, dia yang apa namanya itu, berkuasa segala-galanya. Bukan Tuhan ini. itu ya logiknya itu Saya ya, bukan lagi ngomong sama Bro Putra, saya lagi ngomong sama Bro Nana. maaf. Iya. Maaf. Oke, oke. Nah, begitu Pak Bang Lembaga, boleh bisa saya tanggapi? Iya boleh, silakan. Nah, condongnya inilah, Tuhan itu definisinya itu adalah gelar. Jadi dia itu bukan pencipta, melainkan kalau di agama sebelah, jadi saya tidak menyatakan atau menyinggung agama lain ya. Allah itu menurut agama sebelah itu kan pencipta segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi. Nah, pencipta dalam kekristenan yang saya pahami itu adalah Yahweh itu sendiri, atau YHWH atau Yod-Heh-Vav itu sendiri. Nah, kalau Yesus ini tadi itu kan kalau kita tuhankan, nah, itu saya setuju. Nah, kita tuhankan dia itu dari segi apa? Dari segi karena dia itu sudah di dunia. Karena nama Yesus itu penyelamat, bukan pencipta. Nah, begitu. Yesus itu bukan pencipta, tapi melainkan nama dia itu adalah penyelamat. Oke, jadi misalnya kalau ada nih penyelamat lain melakukan mujizat, Anda lihat ya di zaman sekarang, apakah Anda akan menuhankannya? Jadi kalau ini sebenarnya tadi lampunya bagus, saya buka datanya, cuman begini. Itu kan ada tertulis dalam Alkitab bahwa kita itu tidak boleh menuhankan, kan ada itu nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu itu seperti begini. Nabi palsu itu kan menyesatkan. Misalnya begini, Elohim atau YHWH itu sendiri itu bukan pencipta langit dan bumi. Kalau itu saya dengar ada yang mengatakan demikian. Jadi saya bantah. Saya bantah mentah-mentah. Kenapa? Ada nggak datanya? Kalau memang ada datanya, tunjukkan. Nah, jadi yang Bang Lembaga ini mengatakan bahwa bagaimana kalau ada yang mengaku. Jadi yang kita akui itu adalah yang sudah tertulis sebelum dia datang. Karena di dalam Injil ini itu sudah tertulis sebelum kita lahir. Sudah berapa ribu tahun sebelum kita. Begitu. Oke, tadi kan menurut definisi Bro Nana kalau Tuhan itu setengah ya, setengah manusia, setengah itu. Tidak, itu saya tidak mengatakan. Bukan saya yang mengatakan setengah manusia, setengah Tuhan, setengah Tadi pencipta. Bang Niger ya, Bang Niges. Iya. Kalau saya tidak mengatakan. Saya mengatakan itu, tapi saya menyampaikan apa yang saya dapat dari saya nonton beberapa kali ini, kan selalu teman-teman dari Kristen itu kan mengatakan seperti itu, sehingga ada peluang untuk dikejar itu. Ya memang ya, diskusinya itu, tapi blunder gitu loh. Ya harusnya kalau setengah Tuhan dan setengah manusia harusnya ada kalimat baru dong. Seperti contoh ya. Maaf ya, saya mungkin salah kalimatnya. 100% Tuhan, 100% manusia itu. Ya, misalnya nih, kayak orang setengah mati itu kayak koma kan. Nah, kalau orang setengah manusia, setengah Tuhan harusnya ada julukan baru dong. Bukan setengah, kan saya sudah ralat tadi, 100% manusia, 100% Tuhan, kata teman-teman Kristen kan. Oke. Assalamualaikum Menurut saya tadi kan Pak. begitu tadi ya. Kalau di kami ya sungguh-sungguh, kalimat yang tepat menurut kami ya, bahasa yang tepatnya ya sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi, saya sahur di sini. Ini yang si barusan izin mau nanya langsung. Yang lembaga ini nih Islam atau Kristen, Ustaz? Agnostik. Agnostik Uni. Jadi Lembaga. begini. Tadi saya kan udah tanya, silahkan. Mau bertanya tentang keislaman silahkan. Tapi kata beliau, dia sudah banyak mempelajari Islam, tidak ada yang ditanyakan. Cuman dia
Apa? Maunya tanya Kristen. Nah, mau tanya ke Kristen. Ini saya jawab, saya bantu jawab nih buat lembaga. Lembaga itu betul kamu ya. Jadi memang istilah baru untuk agama Kristen itu memang harus diberikan ide dan gagasan. Nah, kebetulan aku karena sering debat sama mereka di lembaga. Aku kemarin udah pernah ngusulin tuh ke LAI atau ke Kristen. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuman, Tuhan kemanusia-manusiaan gitu. Atau mantu, manusia ke Tuhan-Tuhanan juga boleh. Gitu. Ya kan walaupun 100% manusia 100% Tuhan, tapi kan intinya tuh setengah, ya kan? Sebenarnya bukan setengah sih, 100%. Jadi kan full tuh. Jadi istilah yang tepatnya tuh tuman. Kalau nggak mantu, mungkin antara dua itu nanti dipakai. Mudah-mudahan nanti kalau dipakai sama Kristen, aku dijadikan ini ya di copyrightnya aku ya. Aku orang pertama yang menemukan ya, gitu. Karena kalau ini kalau makhluk halus berubah jadi manusia tuh siluman. Jadi kalau Tuhan jadi manusia tuh tuman gitu. Harusnya buat kalimat baru di KBBI ya. Itu nanti insya Allah dipakai aku yang mungkin. Nanti kamu ingetin aku ya kalau ini jadi dipakai, nanti itu aku yang temuin ya. Ingetin loh 1,3 netizen yang ngaku nanti. Makasih. Lanjut lembaga, ngobrol dulu aja sama yang Uten. Lanjut. Ya, silakan Pak Agnostik, mungkin dikelarkan tentang keinginan tahu Anda tentang kekristenan, mumpung ada dua Kristen di sini, biar Anda mungkin mengetahui seperti apa di Kristen tentang ketuhanan. Silakan Bro Agnostik. Teman-teman sambil dekat tab ya, teman-teman. Lanjut. Udah jelas, Host. Oke, kalau sudah jelas, apakah Bro Agnostik dengan pilihan akal beragnostik ingin tetap mau standby pindah Ustaz. Beliau mau pindah jadi Kristen ya, Enggak. karena ada tuman tadi. Oh kirain. Enggak. Gimana? Mau pindah jadi Kristen, Bro Agnostik? Enggak, karena mereka saja dalam penggunaan kalimatnya itu kacau. Iya. Begitulah Bro Putra ya sama Bro Nana. Jadi Karena menurut Ya, saya dia tuh gak bisa mengukur dan menempatkan sesuatu pada konteks. Iya. Tapi saya dari tadi maksa loh. Tadi maksa saya Uni. Saya maksa silakan Bro Agnostik bertanya keislaman. Kenapa nggak mau, Ya, Bro? Nggak mungkin dia tahu kalau Islam itu ini. Brother, tadi kan bilang begini, mereka penggunaan kata. Loh, berarti jangan gitu. Sebenarnya bukan penggunaan kata mereka yang gagal. Mereka sering gagalnya di terminologi dan etimologi, brother. Gitu. Kenapa? Karena memang contoh, emang pernah ada kata hypostatis union sebelum kata itu ada? Nggak ada. Emang ada kata Tritunggal sebelum Tritunggal ada? Nggak ada. Dulu adanya Triad Capitolain. Baru muncul Tritunggal, istilah baru itu. Emang begitu mereka. Jadi kita yang bantuin mereka buat kasih nama gitu. Gitu. Iya, kalau aku tanya tentang Islam nggak ada kebingungan gitu. Itu bingungnya pada Kristen aja nih yang belum jelas. Ya bingungnya karena nggak mengimaninya bang, kan gitu. Sama, saya juga bingung ajaran agama Islam kan begitu. Karena saya Bohong, Bapak bukan bingung sama ajaran Islam, nggak ngerti aja. Nah, coba lembaga tanya deh sama Pak Ngestri ini. Satu pertanyaan aja. Coba tanya, apa arti anak Allah? Sampai 2 tahun nggak dijawab. Coba tanya. Kan tadi dia udah bahas. Udah dibahas. Lanjut lagi lah, coba. Saya pengen tahu Bapak ini katanya kan bingung kalau sama Islam nih. Islam itu bukan Bapak bingung, memang Bapak nggak ngerti. Bapak nggak pernah belajar. Coba mending tanya banyak-banyak Kristen deh. perlu saya pelajari. Berarti Bapak bohong. Bapak bilang tadi Bapak bingung karena Bapak nggak belajar. Kalau kami gini, kenapa kami bingung? Karena justru kami belajar Kristen makin bingung. Nah, Kalau kami belajar makin bingung. Ibu berpikir ini aja. Saya nggak ngapain saya pelajari ini, saya sudah mengimani di Katolik saya kan gitu. Ya kalau Jadi misalnya Bapak nggak tepat mengatakan Bapak bingung karena Bapak emang nggak tahu. Bingung. Si ibu mau pelajarin agama Kristen ya tidak apa-apa, itu hak ibu kan gitu. Simpel. Saya berpikir dari rasional aja beragama ini kan gitu. Cara berpikirnya. Penggunaan kata Bapak yang nggak tepat, kata lembaga tadi. Bapak bilang kan bingung, kata Bapak. Saya bingung sama Islam.
Apa yang mau Bapak bingung, kan Bapak nggak pernah belajar Islam? Bukan bingung Islamnya, Akui. bukan maaf ya, mungkin ralat itu bingung dari ketidakpahaman aja lah ya kan. Bukan bingung nggak tahu. Udah lanjut sama lembaga tuh, seru Pak. Saya baru kali ini loh dengar orang tanya tentang Kristen kritisnya tuh, kritis yang cerdas gitu. Bukan bingung dia, tapi dia berpatokan kepada juru selamat. Tapi tadi saya agak terkejut loh ketika ada saudara muslim bertanya ke Pak Agnostik, apakah sudah siap? Pak Agnostik menjawab siap. Kira-kira siap apa nih Pak Agnostik? Kan selain belajar saya harus menyiapkan mental dulu sama fisik kan. Bagus. Tapi gini ya Pak Agnostik. Ini cowok ya, sorry. Cowok. Cowok. Dari tadi saya maksa loh untuk Pak Agnostik ini bertanya tentang keislaman. Ini ngomong-ngomong puasanya lancar nggak ini? Lancar. Diskusi doang tapi nggak puasa ini. Kalian. Oke, Apa nih ad hominem Masa dong, waduh. Jahat banget, Bapak. Lanjut ke lembaga nih, aku tertarik nih lembaga. Aku tuh kalau ketemu agnostik sama ateis tuh termasuk apa ya, excited. Kenapa gue excited? Biasanya, mohon maaf bukan merendahin saudara-saudara kita yang tadi, enggak. Emang agak sedikit lebih nyambung ngobrol sama orang agnostik sama orang ateis yang belajar ya, bukan yang sok-sokan ya, yang bohong-bohongan ya, ketimbang mereka yang dari kalangan yang oten gitu. Kenapa? Biasanya tuh orang ateis agnostik yang belajar, mereka itu keluar karena tahu apa yang diimaninya itu sudah tidak benar gitu. Setidaknya tuh udah kayak botol kosong yang tinggal diisi gitu. Mungkin Anda punya alasan nggak kenapa Anda jadi agnostik? Silakan. Alasannya ya karena saya pengen belajar dan pengen banyakin pengalaman. Saya menempatkan diri saya sebagai pelajar, bukan sebagai praktisi gitu. Oh, sebentar saya mau ini. Netizen, kalian tuh jangan kurang ajar ya. Saya ngobrol kalian suruh diam. Emang kurang ajar kalian lama-lama loh. Saya diam-diam lama-lama tuh muak loh. Orang lagi ngobrol sama lembaga kalian suruh saya diam. Mau kalian itu apa? Mau kalian saya ini ya, hah? Nggak boleh kayak gitu, orang lagi ngobrol kalian suruh diam. Emang saya Bunda Rahma kalian suruh diam? Ya lanjut. Jadi enak aja gue disuruh diam sama kalian. Kalian pikir saya butuh banget gitu ini perhatian kalian gitu, dibilang suruh diam dulu Ripa, ngana diam dulu, ngana diam, ya kan? Nggak berani. Netizen jangan dimarahin guys, bahaya. Putin aja takut. Lanjut. Lanjut lembaga. Terus menempatkan diri sebagai pelajar, berarti sama kayak saya dong, ya kan? Sudah ada belum satu keyakinan yang membuat Anda mungkin kayak penasaran karena keanehannya atau penasaran karena ke sesuatu yang agak berbeda gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau mungkin kalau berbeda enggak ya. Tapi kalau yang rasional ada. Tapi kan hidup ini bukan sekedar belajar ya, tapi bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan itu di kehidupan nyata, ya kan? Coba kamu ngomong sama si perangi itu. Coba, biasanya tuh keren loh dia loh. Coba lanjut. Ini dengar dulu, aku sambil makan sahur soalnya. Iya, gimana gitu? Lembaga tanya sama si perangi aja Aku tuh. memang Izin perangi noise lo di bawah dulu noise. Ya, kalau sudah tidak noise baru lo naik lagi, kagak enak dengernya. Ini ada Bro Nana yang lebih Jadi kan kayak noise. untuk menjalani sebuah agama kan butuh kesiapan ya, bukan ilmu aja. Butuh sekedar dari belajar untuk mempraktekkan itu kan. Menurut saya sih gitu. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum Bang Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Nah, Bu ya, saya naik bukan langsung betek itu nggak jadi turun deh, ya. Saya mau Dongengan, ngucapin dongengan. Assalamualaikum. Ini udah Iya, ngantuk. Waalaikumsalam.
Tapi ngantuk saya hilang kok karena ada bro agnostik yang mau belajar. Tapi dari tadi saya suruh bertanya, kagak bertanya keislaman, kagak seru nih agnostik. Oh yang tadi, yang dari tadi ini teh belum beres sih teh. Iya kan tadi saya ke banned akun saya kirain 1 hari, ternyata cuma 1 jam. Kan tadi saya live di akun kedua, ternyata cuma 1 jam. Nah saya ganti akun, pindah beragnostik mengikuti saya, begitu kok Ben. Tadi siapa yang nurunin dia tuh? Orang lagi ngomong diturunin. Ustadz lah. Enggak, gua tadi yang nurunin. Nah, siap, silahkan Pak Agnostik, apa lagi yang mau Anda Ini sampaikan? Ustadz, si Perangilah bertanya, host, tempat gua ini berisiknya sampai jam berapa ya? Lu nanya kita lu. Itu mungkin gimana ngaji kali ya. Di Lu mana di Privasi sih, masjid Uni. Uni. bahasnya juga Privasi, lebih ke privasi itu nih. ilmu psikologi bagaimana. Tapi begini, Pak Agnostik, ini biasanya ada kata-kata mutiara dari Bang Dewa. Silakan Bang Dewa, dari tadi nyimak lah. Silakan Bang Dewa. Padahal Bang Dewa. Privasi itu, privasi. Iya. Jadi apa yang mesti disampaikan kalau privasi kan nggak boleh. Lanjut aja mau Ripa itu. Paling dongkol tuh bener lagi diskusi privasi itu. Siapa Jadi itu? nanti itu si Perangi. Jadi nanti nih kalau misalkan privasi. dia nanya soal Islam, wah Pak, privasi Pak, gimana tuh? Itu si Selesai udah. Pelangi itu si Jeff, itu nama si Jeff. Iya, Jeff Kobli dia. Jeff Paulby, heeh. Iya. Nanti kalau naik ke sini diskusi sama Dewa, privasi itu selesai udah. Nggak ada diskusi. Bang Dew. Antum dendam amat dibilang sunat privasi sampai sekarang masih diinget. Iya harus karena nanti kalau dia nanya lagi pun gue jawab privasi juga. Bahkan gue bilangin nanti ke umat muslim, kalau dia nanya bilang aja privasi, selesai udah. Ya kembali ke ini aja, ke Pak Agnostik, silakan mumpung ada Uniripa itu. Kalau nggak Pak Nana, udah buka Nana. Dewa suka buka Nana ini. Silakan. Ini lembaga tuh mau nanya apa gitu? Mungkin bukan tentang agama Islam atau tentang ilmu yang lebih apa gitu. Gak apa-apa, silakan. Tentang apakah manusia itu dinamis, bersifat dinamis, itu aja sih. Apa yang bersifat dinamis, apa maksudnya yang ditanya ini? Agama maksudnya? Bukan, dalam ilmu psikologi ya. Ilmu perilaku maksudnya gimana nih? Dinamis maksudnya gimana nih? Lebih spesifiknya apa nih penjelas? Lah, apakah manusia itu dinamis, akan ya perilakunya bisa ditebak ke depannya akan berbuat apa kan. Sebenarnya kalau ini suka nih ya bahas psikologi nih, kita bahas psikologi kaitannya dengan agama ya. Jadi kalau kita bicara tentang agama, aturan-aturan yang diklaim datang dari Tuhan ya, sebenarnya apakah agama itu mempengaruhi psikologis? Betul. Psikologi seseorang itu dipengaruhi juga oleh agama. Tidak semua perilaku itu dipengaruhi oleh agama, tapi agama mampu mempengaruhi perilaku. Sepakat nggak dulu? Sepakat. Masalah dinamis. Dinamis yang konotasi yang seperti apa? Kalau dinamis dalam konotasi positif, Islam ada di situ. Tataran seperti itu. Contoh. Kalau saya bilang bahwa agama Islam ini adalah agama yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman, ada nggak pertanyaan dari situ kira-kira yang bisa kamu ajukan ke saya? Nggak ada. Oke, mungkin saya lebih lanjutnya gini. Jadi tadi malam saya diskusi di komalnya Fandi Ahmad dengan Ustadz Wafi beberapa teman-teman, dan ada ilmu baru yang yang make sense lah yang disampaikan oleh Ustadz Wafi. Jadi kalau seandainya kita ilustrasikan nih, ketika kita bicara tentang Tuhan, bicara entitas yang transenden, kita harus tahu dari mana itu.
Kira-kira menurut kamu gitu, kalau kita mau bicara tentang entitas yang transenden, ini kan entitas yang tidak terindrakan, maka seharusnya pengetahuan kita tuh muncul dari mana coba? Dari pengetahuan. No, karena kita bicara tentang sesuatu yang transenden. Pengetahuan itu kan informasi yang kita dapatkan, beda ya dengan ilmu ya. Pengetahuan itu informasi yang didapatkan, bukan terbatas melalui ilmu saintifik atau uji. Contoh gini, kamu tahu tetangga kamu baru cerai itu. Apakah itu sebuah ilmu? Tidak, tapi pengetahuan. Jadi ada perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Kamu cross check dulu aja deh kalau nggak percaya. Ilmu dan pengetahuan itu beda. Maksud saya itu ilmu. Bentar, saya habis makan, saya cuci tangan dulu ya bentar. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu, artinya orang-orang yang mengklaim mereka mengetahui tentang agama itu dari ilmu mereka, hasil dari uji saintifik, pencarian dan hasil dari kajian ilmiah mereka. Maka ini adalah tidak bisa dikatakan Tuhan menurut Tuhan, tapi Tuhan menurut manusia gitu. Paham nggak? Iya betul. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, tidak mungkin manusia bisa tahu tentang Tuhan kecuali Tuhan itu yang kasih tahu. Menurut kamu gimana sampai di situ? Iya. Setuju. Nah, setuju. Jadi ada informasi, kita masuk di tataran informasi. Informasi itu, metode mendapatkannya dan jenis informasi itu ada beberapa klasifikasi kalau aku bagi ya. Satu, informasi yang cara mendapatkannya dengan metode experience. Sebelum experience kita ke common sense dulu. Common sense. Kita dapatkan informasi itu karena memang kita manusia punya kemampuan untuk itu. Contoh, kamu tahu kalau itu mama kamu dan kata-kata yang kamu lafazkan untuk menyebutkan dia mama, itu karena kamu punya common sense. Paham nggak? Secara natural berjalan bahwa kamu punya naluri sebagai manusia, itu kamu memiliki kemampuan kecakapan untuk bisa menyebutkan kata mama dan tahu mama itu merujuk kepada orang tua perempuan. Itu namanya kira-kira mungkin common sense atau ke arah experience, pengalaman pribadi. Sepakat nggak? Iya. Yang kedua adalah berdasarkan basisnya adalah eksperimen. Eksperimen ini apa? Uji saintifik. Ini yang disebut dengan teori keilmuan, metode teori sama hukum. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, maka tentang Tuhan itu tidak ada di antara kedua ini, brotherku. Kalau ada di antara kedua ini, maka ini artinya Tuhan bentukan si yang menemukan. Karena tentang Tuhan ini tidak boleh menurut manusia. Kalau ada Tuhan menurut manusia, maka itu Tuhan menurut manusia tersebut. Ini tidak bisa dikatakan informasi yang objektif, tapi informasi yang subjektif. Sorry. Karena ini menurut seorang orang yang menemukan Tuhan tersebut. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, dalam Islam, pengetahuan tentang hal ini disebut dengan wahyu. Ngerti? Ngerti. Nah, apa ternyata makna dari kata wahyu ini? Wahyu ini dari bahasa Arab, brother. Dan pemaknaan kata wahyu sebelum Al-Quran hadir ke dunia, ya, ini masa pra-Quranik loh ya. Menurut salah satu scholar yang beliau adalah orang Jepang ya, bukan, tidak ada kaitan dengan agama Islam by the way, hanya berkaitan dengan ilmu bahasa, bernama Izutsu Toshihiko. Silakan kamu cross check aja. Seorang ahli bahasa Arab dari Jepang yang tidak beragama Islam. Berdasarkan penelitian dari Izutsu Toshihiko, ketika mengkaji kata wahyu itu sebelum Al-Quran hadir itu diartikan sebagai penjewantahan untuk komunikasi yang tak terdengar. Paham nggak? Ngerti. Bagus. Tuh makanya saya bilang saya lebih senang ngobrol sama orang agnostik nih, ya kan? Nggak turun, nggak downgrade. Jadi ketika kita bicara tentang komunikasi transenden, artinya adalah ada komunikasi yang tidak menggunakan suara. Contoh, body language.
Itu salah satu contoh. Yang kedua, sekarang WhatsApp misalnya kan, itu bukan transenden ya, tapi saya artikan ada komunikasi yang tanpa suara kita bisa mengerti. Tatapan mata itu body language masih. Maka wahyu tadi sebelum Al-Quran hadir itu ternyata asal kata wahyu itu sudah dipakai oleh orang Arab dulu. Menurut Toshihiko Izutsu, kata wahyu itu untuk menggambarkan bagaimana onta jantan dan onta betina itu bernaknah, bergemericik untuk mengadakan komunikasi. Dan kata itu dipakai dalam Al-Quran. Kenapa tepat penggunaannya? Karena memang ternyata ada komunikasi yang tidak bersuara. Apa itu? Itu yang disebut dengan wahyu. Nah, wahyu dari Allah ini adalah informasi langsung, perkataan Allah yang dibawa oleh malaikat yang tidak berbentuk, tak bersuara, dilafazkan oleh malaikat di hadapan utusan dari kalangan manusia yang disebut dengan nabi dan rasul, yaitu salah satunya adalah Muhammad, walaupun dia bukan satu-satunya. Itu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan definisi ini bisa terbantahkan kalau esensinya gagal. Paham nggak? Paham nggak? Nah, saya mau kasih kamu bukti sedikit saja bahwa esensi, saya sudah jelaskan etimologi. Kalau secara terminologi, wahyu adalah informasi dari Tuhan kepada hamba pilihannya. Karena kata wahyu sendiri pun diterjemahkan dengan kata cepat dan tersembunyi atau bisikan. Nah, itu etimologinya. Sekarang saya masuk ke ranah esensi pembuktian nih, bahwa bayangkan ada seorang manusia yang tidak pernah belajar, tidak pernah masuk university, tidak banyak mengenal sekolah, hidupnya normal biasa, pengembala, kemudian pedagang, tiba-tiba bisa menyampaikan informasi yang secara esensi tak terbantahkan, bahwa ternyata wahyu itu adalah informasi transenden plus imanen. Kalau cuman komunikasi imanen kan bisa tuh kayak teleponan, bicara, suara. Tapi ternyata kata yang dipakaikan adalah kata wahyu. Menariknya adalah secara esensi ternyata dibuktikan secara natural. Oke, saya kasih satu data. Dan ini masuk ke ranah dalil ya, saudaraku. Ya. Ya. Nah, tadi saya berusaha untuk melepaskan diri dari dalil, tapi sekarang saya pembuktian dan tentu menggunakan dalil. Sabar, saya kasih hadis dulu aja, ya. Oke, ntar saya kasih dalil. Ntar. Ini bentar nih. Dan untuk saudaraku ya, bantu tap layar lagi, ikhwan fillah ya, tembusin sampai 200k ya, biar kuat komalnya. Tadi akun saya kena tombak, cuman alhamdulillah cuman 1 jam ya. Tap saudara, lanjut nih. Oke, ini dalilnya saya tunjukkan ya. Nah, jadi secara esensi saya sudah jelaskan sama saudaraku ya, bahwa wahyu itu adalah informasi dari Tuhan, istilahnya perkataan Tuhan yang dikutipkan. Kalau kita di ranah akademisi, sebelumnya kita ke tempat kuliah nih. Kalau kamu mau mengutipkan perkataan saya di jurnal, di buku saya, boleh nggak kamu menambahi dan mengurangi? Boleh nggak kira-kira? Mengutip. Kalau kamu mengutip secara sempurna perkataan saya di sebuah buku, di sebuah forum ketika saya sedang berbicara, kata Uniriva, boleh nggak, etis nggak, normal nggak kira-kira kalau kamu menambahi dan mengurangi? Etis nggak? Nggak etis kan? Nggak etis kan? Dan perhatikan kata wahyu tadi yang komunikasi Allah, kalam Allah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi. Tiba-tiba Nabi menceritakan nih proses dia mendapatkan wahyu, dan ternyata proses penyampaian wahyu itu secara esensi tidak merusak definisi wahyu, yang maksudnya adalah informasi dari Tuhan yang tak bertambah tidak berkurang. Perhatikan ini, permulaan wahyu
yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi yang benar atau tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Ini wahyu sebelum kalam Allah hadir di Gua Hira. Nah, jadi beliau itu sudah mendapatkan wahyu, kecenderungan itu, informasi dorongan dari Allah itu sudah ada, sehingga beliau suka bertahanut. Kata ulama ini termasuk 46 ciri-ciri kenabian beliau. Jadi beliau itu sebelum diangkat menjadi nabi, beliau itu sudah kayak apa ya? Mungkin kalau kita pakai bahasa, dicenderungkan keinginannya untuk bertahanus ke Gua Hira. Beliau memilih Gua Hira bertahanus, yaitu ibadah di malam hari. Jadi istilah sebelum Islam hadir, orang-orang kalangan Hanif atau orang yang lurus itu ibadah mereka itu bertahanus, menyendiri di tempat sepi sendiri ya, untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta lah. Nah, ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarga guna mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah, bersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq. Al-Haq ini kebenaran ya. Saat beliau di Gua Hira, malaikat datang seraya berkata, nih, perhatikan ini yang saya mau buktikan sama kamu secara esensi. Wahyu tadi itu secara natural tidak tergores, tidak rusak. Malaikat itu datang begini, Iqra, bacalah. Ya, paham sampai di sini penjelasan saya paham nggak, brother? Kalau kesulitan tolong kasih tahu. Paham. Nanti arahnya. Oke. Ketika malaikat berkata Iqra, beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Paham ya? Nabi Muhammad nggak bisa baca di sini. Perhatikan sekali lagi. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata, Iqra. Lalu dia bilang lagi nih, saya tidak bisa membaca. Paham ya? Paham. Qultu ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Dan malaikat tidak menambahkan kata-kata apapun di sini. Perhatikan ya. Malaikat apa sulitnya malaikat bilang, "Hey, maksud saya itu kamu ulangi." Ngerti gak? Ngerti. Tapi bayangkan, apakah Muhammad ibnu Abdullah mengerti apa yang dimaksud malaikat? Mengerti. Tapi kemudian setelah 3 kali belum mengerti, diulangi kembali dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskan dan berkata, Iqra. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu dan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ya. Nabi SAW kembali ke keluarganya dengan membawa kalimat. Jadi tadi dua kali Nabi masih belum mengerti. Kita bicara psikologi nih sekarang nih. Menurut kamu, kalau ada orang gak pernah lagi menyendiri di tempat sepi, tiba-tiba datang makhluk yang dia tidak pernah tahu ini datang dari mana, menurut kamu secara psikologi, kira-kira menurut kamu gimana orang tersebut yang manusia biasa lah? Itu ya sebuah keajaiban lah. Nah, di sini reaksi manusiawinya Rasulullah itu pertama ya, esensi dari wahyu terbukti bahwa malaikat tidak menambahkan perkataan, karena itulah ayat Al-Qur'an yang kami baca tiap hari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Malaikat tidak menambahkan satu huruf pun dari kalimat yang dibawa olehnya kepada Nabi, walaupun Nabi kemudian beliau pergi ya. Nabi SAW kembali pada keluarganya, membawa wahyu tadi malam dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Takut. Gak ada ceritanya petantang-petenteng ketemu salah satu sosok makhluk yang mengatakan sesuatu yang seperti ini. 3 kali beliau perintahkan Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Iqra,
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, kalau dia mengada-adakan dia adalah nabi, harusnya bukan kata ini yang beliau bawa pertama sekali, harusnya dia bawa kata Tuhan kamu paling ganteng, atau kata Tuhan kamu adalah paling baik, atau mungkin seperti ini ya, yang lebih hebat tuh begini nih. Ya, ini yang keren ini nih. Ya. Ntar. Ini nih yang keren nih. Kalau kita bicara tentang turunnya wahyu, ini yang keren ini. Nih perjalanan seorang yang mengaku rasul nih. Ini keren nih. Dalam Galatia pasal 1, 13, 14, di sini Paulus ada sosok mana nih ya? Keseparuh rasul ini nih, saya kasih data ayatnya aja dia. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Di situ tertulis, Saulus, Saulus, ya Tuhan, siapakah kamu Tuhan? Ini make sense nggak begini? Dari mana dia tahu kalau itu Tuhan? Tapi dia mempertanyakan, siapakah kamu Tuhan? Dan bentuknya tuh biasa aja. Dia bilang dia berguling-guling, kemudian matanya bercahaya. Tidak ada naturalisasi, natural bertemu dengan sosok yang mengejutkan itu tidak ada gitu. Kalau Nabi Muhammad itu jelas. Jadi kalau kita bicara psikologi ya kita bicara psikologi nih ya, cara pertemuan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril dan juga pertemuan malaikat dengan Maryam dalam kitab sucinya orang Kristen. Mungkin saya pakai dalilnya saja ya. Itu tidak natural. Masa orang ketemu malaikat kayak ketemu temannya, ya kan? Benar nggak menurut kamu secara psikologi? Kita tadi bahas psikologi loh, by the way ya. Tapi Nabi Muhammad, perhatikan, Nabi Muhammad SAW itu dia ketakutan. Bahkan ketakutan dia itu sampai-sampai istrinya yang menenangkan. Apa kata istrinya di sini? Dia tenangkan istrinya. Istrinya adalah orang soleh dari kalangan orang-orang Hanif yang jadi dulu secara sejarah Arab Saudi itu memang sudah memeluk kepercayaan Ismailit karena secara sejarah di situ keturunan Ismail, Kedar, Nebayot, itu pun diakui oleh beberapa agama di luar Islam. Nah, mereka itu masih menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi terdahulu dan mereka tidak ikut untuk menyembah kepada sembahan-sembahan lain. Lalu di sini Khadijah binti Khuwailid berkata begini. Nabi menceritakan peristiwa yang terjadi pada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Bayangkan Nabi bicara begitu kepada istrinya. Dan ini pun didokumentasikan loh. Kalau dia adalah nabi palsu, ngapain dia dokumentasikan begini? Dia ceritakan kegelisahannya. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Jadi ini Sayyidah Khadijah ini orang yang intuisinya dalam ini, keren dia nih. Dia bilang gini, gimana mungkin itu iblis, gimana mungkin itu setan? Orang kamu orang baik-baik kok, suka nyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah. Baru diajak kepada pamannya yang adalah petinggi agama. Ternyata agama yang dianut oleh Waraqah, dia mendapatkan pengetahuan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah namus. Ternyata namus dalam bahasa Yunaninya artinya hukum. Hukum Taurat itu namus dalam bahasa Yunaninya. Gitu ya. Nah, jadi maksud saya menjelaskan ini sama kamu adalah kita bicara tentang definisi wahyu secara esensi yang secara natural dibuktikan normalnya begini, dan juga esensi dari psikologi manusia mendapatkan wahyu. Nah, kalau kita lari ke Bible, mohon maaf kita harus mengkomparasi. Kalau kita lihat dalam kitab sucinya orang Kristen, Saulus berjumpa mengaku dengan tokoh yang dikatakan Tuhan. Kamu lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 4 nih. Ya. Betapa banyak penderitaannya harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias masuk ke rumah itu. Nih saya baca dulu ya. Semua ini dari 9:17 ya. Nih. Nah, coba normal nggak kira-kira menurut kamu? Ya, normal nggak menurut kamu tiba-tiba ada orang yang pengen berbuat jahat, mau menghabisi nyawa orang lain, ketemu sama tokoh yang tidak jelas, bukan berbentuk manusia. Di sini dikatakan bahwa di sini nih,
Ketika dia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Pertanyaannya, Saulus ini menganiaya siapa? Kita tidak pernah menemukan satupun diksi Saulus menganiaya Yesus. Jawab Saulus, siapa engkau Tuhan? Tuh, siapa engkau Tuhan? Tapi dia udah tahu nih kalau ini Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Normal nggak menurut kamu? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kapan? Paulus menganiaya Yesus itu kapan? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Lagi-lagi nih, ngapain dia harus nyuruh orang ke tengah kota? Ya dia aja lah sendiri ngasih tahu apa yang harus dia perbuat. Dia kan Tuhan tuh. Ayo, kita secara psikologi dan natural ya mendapatkan wahyu. Coba. Tiba-tiba ada Ananias yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas. Ananias, mari kita pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang Tarsus yang bernama Saulus. Ya sekarang berdoa. Tuhan ngobrol sama Ananias. Ini Tuhan ribet banget, hidup 33 tahun seperti manusia biasa, udah ngobrol ke sana ke sini. Pas naik ke surga tiba-tiba mendatangi lagi Saulus. Pas mendatangin Saulus, nggak lengkap juga perkataan dia pada waktu ketemuin Ananias ya. Terus ketemu lagi Tuhan sama Ananias, ketemuin Paulus ya. Ini maksudnya apa? Normal lah, kita pakai psikologi aja nih, atau pakai ilmu natural manusia gitu. Tiba-tiba ada orang ngaku ketemu Tuhan terus bilang ketemu sama Ananias ya. Terus Tuhan gak datangin Ananias, kamu ketemu Saulus ya. Apa itu? Kenapa gak langsung aja Tuhan yang ngasih tahu, kamu adalah rasul, aku utus kamu untuk menginjili orang di luar Israel. Tuhannya cuma gini doang loh. Nih, menurut dia loh. Nih bukan aku nggak menghina agama Kristen, tapi ini fakta nih. Karena kita bicara psikologi. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Saya kalau ketemu sama orang di jalan ya di jalan ketemu sama orang nggak berbentuk, nggak berwujud, suara doang, kabur saya, lari saya, ya. Ini nggak. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya kenapa dia nggak bilang sendiri gitu loh? Dia mau milih Paulus tapi milih orang lain buat ngasih tahu. Ngapain pakai perantara lagi, orang dia udah datang ke mana Paulus? Kalau Allah Subhanahu wa taala wajar memiliki perantara karena tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Kenapa menggunakan malaikat? Karena apa yang terjadi di alam semesta ini tentu hak Allah untuk memperlihatkan kepada malaikatnya bahwa satu, ini saya kasih kamu hikmahnya kenapa malaikat diutus, bukan nabi langsung didatangkan untuk mendapatkan wahyu. Coba kamu tahu nggak penciptaan Adam dalam Al-Quran seperti apa ceritanya? Ini saya kasih kamu ceritanya nih. Jadi ketika Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat bicara nih, kata Allah, saya hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Allah bilang, malaikat berkata, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat bilang gini, malaikat tuh, aku nggak bisa pakai kata komplain ya, lebih tepatnya malaikat bertanya, kenapa hendak menjadikan manusia yang merusak bumi dan menumpahkan darah, sementara kami ini memujimu, menyucikan namamu, karena malaikat termasuk makhluk yang patuh, brotherku. Maka ternyata brotherku, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Waktu manusia pertama sekali diciptakan, Allah membuktikan bahwa manusia itu mulia. Apa kemuliaannya? Ketika dia diajarkan, dia salah, dia bertaubat. Beda dengan iblis, ketika diperintahkan dia bersalah, dia tidak bertaubat, malah makin ingkar. Tahu nggak kamu? Justru dengan diutus malaikat untuk memberikan wahyu kepada Muhammad ibnu Abdullah, proses pembuktian kepada kemuliaan. Dimit dulu nanti ya. Sebentar dulu ya. Oke. Lanjut nih. Bayangkan brotherku, bukti kalau manusia ini ada yang kenapa sih penyembah manusia ini kenapa kok nggak ada adab gitu loh? Pantas kalian dimasuk neraka jahanam. Memang nggak ada adab kalian. Orang ngomong kalian potong. Nah,
Bayangkan ya, sampai ketika Rasulullah dihadirkan malaikat Jibril sebagai petinggi para malaikat, dia diutus untuk bertemu dengan manusia ini, yang mana manusia ini dititipkan amanah untuk menyampaikan risalah, dan malaikat Jibril terus melihat bagaimana perilaku dari manusia ini. Secara hikmah, brotherku, di sini kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril sebagai makhluk utusan yang patuh kepada Allah tanpa menambahkan apapun. Di sini menunjukkan bahwa Allah itu mulia. Kenapa saya katakan? Pertama, ketika Allah menciptakan manusia, Allah katakan kepada para malaikat bahwa ini manusia ini sebaik-baik ciptaan, bahkan diperintahkan untuk sujud menghormati mereka. Bayangkan kamu ya, adindaku, ketika malaikat itu menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sepanjang kejadian dia menjadi Rasul, malaikat menjadi saksi bahwa ada manusia yang betul-betul amanah, yang tidak mengurangi wahyu, tidak menambahkan wahyu. Maka inilah makhluk Allah yang satu dengan makhluk yang lainnya saling membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa atas kehendaknya. Ciptaan Allah itu sebaik-baiknya ciptaan. Manusia menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kenapa? Ada makhluk yang bernama malaikat yang tak pernah mengikuti hawa nafsu, yang tidak pernah ingkar kepada Allah. Harusnya kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, Allah maha kuasa. Malaikat melihat, oh iya, ini makhluk ciptaan Allah yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, kedoifan, pernah ingkar waktu di surga, dilarang Allah tapi dia ikuti aturan. Bagaimana Allah sayangnya kepada makhluk ini? Ternyata di antara makhluk ingkar ini ada yang mulia. Maka tak mungkin Tuhan menciptakan makhluk ternyata ciptaannya gagal jadi manusia, seperti yang terjadi dalam kaidah Kristen, di mana manusia pertama kali diciptakan, gak lama setelah jauh dari Tuhan, manusia ingkar dan seluruhnya berdosa, gagal ciptaan Tuhan. Inilah bukti bahwa ketika kita diciptakan, kita, malaikat, manusia, Nabi Muhammad, malaikat Jibril, saling menjadi bukti bahwa Allah itu ada, Allah maha kuasa, Allah maha mulia, karena Allah maha adil dalam penciptaannya. Jadi kenapa harus malaikat? Biar ini secara hikmah yang saya temukan ya, biar kita sadar dan tahu diri bahwa kita ini makhluk manusia ini gak ada apa-apanya, jadi gak berhak kita sombong. Karena ada makhluk yang tidak pernah ingkar kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan, yaitu para malaikat. Dan malaikat juga harus lihat betapa manusia ini, kenapa manusia itu disanjung, dipuji oleh Allah. Dalam kelemahan kita yang gampang salah, gampang hilaf. Ingat bagaimana kemudian para nabi ini imannya makin bertambah. Mereka berdarah, mereka ditempa, mereka tidak mengalami apa yang dialami para malaikat. Malaikat menjadi saksi bagaimana nabi ini disiksa, dilemparkan di Taif, sampai malaikat ini hadir mengatakan, perintahkan padaku untuk menghancurkan Taif, maka aku akan hancurkan. Maka nabi ini berkata, jangan. Menurut kamu kira-kira malaikat masih mengingkari nggak kalau manusia ini adalah makhluk mulia? Menurut kamu dari kejadian ini, ketika malaikat pertama dikabarkan penciptaan manusia, malaikat bilang gini, kenapa menciptakan mereka ya Allah? Mereka kan merusak bumi, menumpahkan darah. Ketika malaikat melihat makhluk bernama manusia, maksudnya makhluk dari kalangan manusia bernama Muhammad ibnu Abdullah, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu diperintahkan untuk mengorbankan anaknya tunggal. Dia kasih, padahal anaknya baru dia dapatkan. Sudah lama dia nggak punya anak, dikasih Allah anak, diperintahkan untuk kurbankan. Menurut kamu kira-kira malaikat masih bisa nggak menyepelekan manusia? Enggak. Yes. Jadi di sini inilah hikmahnya. Kenapa harus malaikat? Kenapa bukan Tuhan yang turun? Kenapa nggak diangkat Nabi Muhammad? Allah sedang memperlihatkan kemahamuliaannya melalui ciptaannya. Makanya kami itu ketika ingin melihat kemahakuasaan Allah, tadabbur, perhatikan ciptaan Allah. Nah, jadi berbeda dengan kawan-kawan kita Kristen. Tuhannya 33 tahun sudah hadir di bumi, lalu ke atas, lalu berkata, anak manusia akan hadir kedua kali. Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak sanggup untuk menanggungnya. Nanti kan kuutus Roh Kudus. Tiba-tiba dia hadir, turun sendiri. Padahal katanya dia mau turun sebagai manusia. Ketemu sama Saulus. Saulus, ya Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Pergilah ke jalan itu, bertemulah Ananias. Ananias, datangilah Saulus. Terus ngapain ketemu coba? Nah, ini perbandingan
wahyu, perbandingan nabi, orang yang mengklaim nabi dalam hadis dan dalam kisah Kristen. Ya, jadi itu ya, saya sudah masuk satu SKS mencampurkan tentang psikologi nabi ya, psikologi nabi secara natural, common sense-nya, dan juga saya juga sudah menjelaskan kepada kamu informasi yang berbeda antara Islam dan Kristen, bagaimana itu wahyu, bagaimana informasi saintifik dan juga informasi sumbernya yang kita dapat dari pemberitahuan orang lain. Tidak layak rasanya kita mengatakan tentang Tuhan berdasarkan pendapat orang. Tidak layak. Maka itu adalah agama buatan manusia. Maka Al-Quran adalah wahyu yang saya pun mampu membuktikan bahwa dia wahyu berdasarkan teori kebenaran. Gitu. Iya. Mungkin Makasih. begitu. Materi yang luar biasa, silakan Bang Lembaga. Ya, saya udah paham. Saya naikkan Ya. satu lagi Uni Kristen ya. Boleh. Oke. Nanti saya mau bertanya sedikit ke lembaga, tapi nanti aja lanjut. Saya mau turun dulu ya. Siap, brother. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Brother, satu hal yang ingin saya tekankan kepada kamu. Umat Islam ini punya batasan. Apa batasannya? Hanya menyampaikan. Tidak memaksakan pendapat, tidak memaksakan paradigma, dan tidak menjadi Tuhan menghakimi. Tugas kami menyampaikan. Ya, terlepas daripada itu, andai pun kamu nanti meninggal, saya meninggal, kita dihadapkan kembali di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya kepadamu, wahai lembaga, kenapa tidak menyembahku? Maka kamu menjawab dengan dalih, kan saya tidak dijadikan Islam, kan Tuhan yang menjadikan saya. Maka kamu tidak lagi bisa menyangkal di hadapan Allah ketika saya dihadirkan di hadapanmu, ya, sebagaimana malaikat menjadi saksi untuk Rasul menjadi saksi untuk umatnya. Saya akan jadi saksi buat kamu nanti ketika kamu mengingkari Allah. Inilah bentuk keadilan Tuhan. Sebenarnya Tuhan bisa saja seenak hatinya dihancurkan manusia, tapi enggak. Inilah Allah. Allah menjadikan makhluk lainnya saksi untuk makhluk lain. Nanti kamu ketika ingkar di hadapan Allah, saya nggak mau nyembah kamu karena saya ini dijadikan bukan Islam. Kan salah kamu. Maka saya dihadirkan. Lembaga, bukankah saya sudah menjelaskan kepadamu bagaimana esensi wahyu, kebenaran yang tak tertolak oleh akal, pikiran, dan hati nuranimu, tapi kau masih menolak? Maka ketika Allah mengazabmu masuk neraka jahanam, kamu tidak punya lagi alasan untuk berkelit. Karena telah sampai kepadamu kabar yang benar, dan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi kami. Maka ketika kau tolak, maka pilihanmu lah yang menghendaki dirimu untuk berada di neraka. Ketika kau tidak beriman kepada Allah, pemilik langit dan bumi, yang memberikan kau makan, memberikan kau rezeki, nafas hidupmu datang darinya, mematikan dan menghidupkan. Mungkin begitu saja my brother. Semoga diberikan hidayah oleh Allah, hatinya dilembutkan, dan berada di jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah. Ya, saya turun dulu. Makasih semuanya. Ya, terima kasih Bang Lembaga. Selamat pagi, selamat istirahat ya. Oke, Bang James. Ya, selamat pagi. Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Oke, baik. Silakan Uni Rifa dan Bang James, silakan. Ya, salam persahabatan semua ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, di sini saya hanya pengen bertanya. Kalau ada yang salah nanti tolong dikembalikan ya. Cuman maksudnya saya pengen tahu aja. Pertanyaan saya, apakah ajaran Islam itu 100% sudah benar dibandingkan dengan agama lain? Oke, saya jawab ya. Ya. Saya tidak tepat menggunakan kata 100%. Andai ada nominal di atas itu yang lebih dari itu, miliaran, kuadriliun, segala macam, saya akan katakan kata-kata yang lebih tepatnya bahwa Islam itu hak, ya, kebenaran. Dan untuk membuktikan bahwa Islam tidak benar, ya saya tunggu saja ya, bagaimana cara kalian membuktikan. Kalau saya membuktikan kebenaran Islam itu, saya bisa. Mungkin begitu. Jadi karena buat saya, banyak saya keliling, ini maksudnya ini pribadi saya ya, saya banyak keliling juga di TikTok, banyak saya temukan room seperti ini, ya itu seperti begini, membuat suatu perdebatan-perdebatan yang ujung-ujungnya saling menjatuhkan. Dalam hal ini, kalau memang Anda merasa keyakinan Anda sudah benar dan betul-betul matang dengan Anda yakini,
kenapa Anda harus mengotak-atik lagi yang tidak benar? Jikalau Anda tujuannya untuk mendakwa, harusnya berdakwa, begitu kan? Yang maksudnya, sorry ya, terlebih dahulu, ini dari pribadi saya maksudnya. Saya jawab bukan dari pribadi, tapi dari hak sebagai rakyat Indonesia. Yang pertama adalah, ketika saya sudah yakin bahwa Islam ini kebenaran, saya bukan orang yang egois, Bang, ya. Karena dalam kaidah akademik, ilmu pengetahuan itu seyogyanya dibagi, brother. Justru karena saya yakin agama saya benar, makanya saya sampaikan di publik, supaya bukan hanya saya sendiri yang menikmati kebenaran tersebut. Itu disebut dengan dakwah, dari kata dakwah, menyampaikan, mengajak. Nah, kemudian yang kedua adalah, saya tidak merasa mengotak-atik. Kalaupun saya dianggap mengotak-atik, saya minta data. Tuduhan tersebut harus dibuktikan. Saya paling tidak suka dituduh tanpa dibuktikan apa yang dituduhkan ke saya gitu. Mengotak-atik ini kan seolah-olah kita sesuatu yang telah tersusun kita ganggu gitu. Ini kan nggak terima saya nih. Jadi kalau diskusi lintas agama ini sebenarnya sama saja Anda sedang melihat orang lagi study, deep dialogue, belajar mengajar, membahas satu topik, Anda keberatan dengan hal itu. Bedanya adalah deep dialogue yang dilakukan oleh orang lain, mungkin tema mereka politik, tema mereka adalah ekonomi, tema kami adalah agama. Apa yang kami lakukan ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan agama kami. Dan pertanyaan saya, apa alasan Anda mengatakan kami harus bahas Islam saja, tidak boleh membahas agama lain dan mempertanyakannya? Alasan Anda apa? Karena saya kalau ditanya kenapa saya membahas dua agama, saya punya alasan. Satu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya diperintahkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Maka ketika saya diskusi lintas agama, itu tujuannya mencerdaskan anak bangsa dalam sisi agama. Yang kedua, hak saya sebagai orang yang berdemokrasi, undang-undang membela saya. Dalam undang-undang pasal 28E nomor 2 dan 3 kalau nggak salah, baca. Setiap orang di Indonesia berhak untuk meyakini dan berkumpul, dan bahkan berhak untuk berdiskusi. Maka apa yang saya lakukan di sini itu dilindungi oleh undang-undang. Ketika ada orang yang menyuruh berhenti, justru orang sedang tidak menghargai demokrasi di Indonesia, menjajah hak saya. Kedua, sebagai seorang muslimah, saya punya perintah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikanlah dengan hikmah. Nabi saya mengatakan, sampaikan dari walau satu ayat. Jadi saya punya hak, dari agama saya diajarkan, dari undang-undang saya dilindungi. Maka ketika saya tanya balik, apa alasan Anda mengajak saya untuk bahas dakwah Islam saja tanpa membahas agama lain? Silakan dijawab. Oke, jadi kalau pemahaman saya, karena Anda Muslim, yang pertama, kalau Anda membahas agama Kristen, confirm 100% itu tidak bisa pernah akan ketemu. Artinya, di dalam situ Muslim punya pengajaran lain, Kristen punya pengajaran lain. Itu hal yang berbeda, tidak akan ketemu. Kedua, dengan saling mengotak-atik punya orang lain, tanpa Anda sadari, yang saya pantau yang ini, Tunggu, saya potong. Punya orang lain, tunggu. Punya siapa yang saya otak-atik dari tadi? Ya, punya siapa? Kan, bentar. Sekarang saya tanya. Bentar, Bible itu hak milik ya? Bible itu hak milik. Sekarang saya tanya, apakah Ibu mengimani Kristen? Kenapa saya harus mengimani untuk membahas sesuatu? Kalau saya bahas iblis, apakah saya... Berarti kan bukan kepemilikan dari Ibu, bukan keyakinan dari Ibu. Saya ya tanya, kan? Sejak kapan ada larangan untuk membahas keyakinan orang lain dalam ranah dialog? Sejak kapan itu undang-undangnya? Saya tanya, ini Bible ini milik Kristen ya? Enggak, ini milik Kristen. Enggak boleh dibaca sama orang di luar Kristen. Silakan kalau dibaca, silakan. Cuman yang maksudnya terus, begini Bu, jangan yang tidak boleh apa? Biarkan saya selesaikan dulu, kan Ibu kan kasih gini, bukan Anda sedang menghentikan hak demokrasi saya. Saya terganggu ketika sebagai orang merdeka di Indonesia Raya ini, penjajahan yang sudah dihapuskan di dunia ini, tiba-tiba ada orang yang ngatur-ngatur saya, nggak pernah kasih uang belanja, nggak pernah kasih kontribusi hidup buat saya, ngatur-ngatur apa yang harus saya lakukan. Karena yang saya lakukan itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan agama saya dan tidak juga dilarang dalam Bible. Tiba-tiba ada orang bernama James yang saya tidak kenal, tidak pernah berkontribusi dalam hidup saya, mengatur apa yang harus saya lakukan. Pertanyaan saya, alasannya apa dan kamu siapa? Hah? Kenapa mengatur-ngatur, mengintervensi saya?
pernah memberi makan saya sehari nggak? James. Kenapa yang saya lakukan, yang sudah saya berikan alasan, dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28E dan diperintahkan oleh agama saya, Anda hadir mengintervensi yang saya lakukan? Who are you? Ya itulah orang. Begini James, dibuka mute-nya James. Dia bahas di sini ngomong begini begitu, dia nggak sadar di room saudaranya sendiri bagaimana. Lebih dari itu kejamnya. Gua tanya dulu kok, ini si James ini. James, coba dibuka mute-nya. Anda masuk ke TikTok baru berapa bulan, bro? Saya ini baru boleh dicek kok, boleh dicek. Oke, siap. Boleh Begini, dicek. Bro James, dengarkan dulu saya ya. Barusan sudah Ya. sangat jelas oleh Uniripa. Benar, bentar begini. Kalian yang memulai duluan, kalian sentuh jantung kami, kalian sentuh nama Tuhan kami, kalian ambil ditempel di biblos, kalian hinakan nama Tuhan kami, yaitu Allah. Kalian yang aksi, kami hanya mereaksi. Jadi jangan salahkan kami ketika kami meluruskan tentang ajaran-ajaran kalian, yang mana kalian ini comot-comot istilah-istilah Al-Quran. Jangan salahkan kami hanya mereaksi di sini. Kalian yang mulai. Itu hak saya, hak kami umat muslim untuk membentengi akidah, ketauhidan, keimanan saudara-saudara kami yang mungkin ada dari beberapa saudara kami yang masih awam. Jadi ini yang harus Anda ketahui, Bro James. Anda, Ya, Bang Host. saya maklumi Anda mungkin baru di TikTok, dan kalian yang memulai, kalian yang aksi, kami hanya mereaksi. Itu yang harus Anda ketahui. Lanjut, silakan. Iya, Bang Host, minta maaf sebelumnya. Maksudnya saya hanya bertanya, kalau memang maksud saya tadi, kalau memang sudah bulat dengan keyakinan, kenapa harus kita otak-atik yang lain? Kenapa alasannya saya bertanya itu? Karena yang mohon maaf ya, ini yang saya lihat dari tadi pun postingan tanpa kita sadari kita mendakwa ke orang lain, tetapi postingan-postingan di bawah ini yang malah menjadi mengejas orang lain, yang malah kita orang yang di bawah ini yang typing ini malah melakukan suatu tindakan yang buat saya nggak bagus dalam hal ini, yang menjelek-jelekan apa begitu. Itu Brother, maksud saya. lagi-lagi saya potong. Kita yang ada di Komal tidak ada kaitan sama netizen. Kalau Anda terganggu dengan komentar netizen, Anda urusi mereka di bawah, jangan di atas. Yang di atas ini melakukan diskusi, sama seperti ketika Anda melihat Ini orang sebenarnya main bola. diskusi atau dakwah? Saya mau tanya, diskusi atau dakwah? Ini diskusi lintas agama yang adalah dakwah. Nah, Ini forumnya, Dakwah, iya. forum Abu Yastrong, forum Ustadz Arif, forum Bang Faruk, dan forum-forum diskusi lintas agama lainnya hadir untuk menjawab, hadir untuk berbagi informasi. Komal ini di mana Komal room ini tempat orang non muslim bertanya di sini. Dan kami berhak untuk melakukan mirroring, komparasi, dan membongkar apa yang kami ketahui. Oke, jadi itu maksud saya masuk tadi, saya cuma ingin bertanya itu aja tadi. Soalnya buat saya tidak guna kalau kita berdakwah di atas sementara di bawah kita nggak bisa meluruskan. Itu maksud saya saya yang tadi. punya Komal, saya Ya. tegaskan sama Anda, Ya, Anda makasih. naik hanya untuk menyampaikan itu atau Anda mau berdiskusi? Kalau Anda mau berdiskusi dilanjut, kalau Anda ingin menyampaikan yang tadi, saya rasa udah terjawab semuanya. Nah, ternyata dia turun. Iwan Pila, sebelum dilanjut sama Uni ya, kebetulan Uni sudah sahur, mungkin kami di sini baru jam 3.18. Ya, sebelum saya izin ke air dan saya juga mau sahur ya. Iwan Pila, sekali lagi tolong dibantu ya, didukung channel-channel guru-guru kita, channel YouTube para apologet. Minta follow juga ini. Iya, Ustadz, Iwan Pila akun sambil saya di follow tuh ya, akun kecil ya, akun teman-teman. Uni ya, Uni sering kena tombak, sambil di follow, ayo saudaraku yang belum follow, akun narasumber muslim di atas silahkan bantu follow, terutama akun Uni ya, sering kena tombak, silakan saudara di follow gratis, dan jangan lupa bantu subscribe juga ya channel saya Abu Yastrong Live, kebetulan kurang 30 nih, mau nyampe 2K, alhamdulillah kepada semuanya yang sudah bantu subscribe, terima kasih banyak. Yang mau subscribe ya, yang mau, tapi yang kagak mau nggak apa-apa, tinggal diklik profil saya, nanti di bio ada link ya,
Itu YouTube saya, tinggal diklik lagi nanti langsung masuk ke YouTube, tinggal dipencet tombol subscribe, insya Allah gratis, tidak bayar. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semuanya, dan sebelum saya jauh dulu dari perangkat, mungkin mau ke air dan sebagainya, persiapan sahur sedikit biar agak adem ya, kebetulan ada 2 Kristen di atas. Kalau Berry sudah takluk sama saya sebagai dokter ya, kalau si Lois belum, dia masih ganas ya, suka kejang-kejang, suka mencret-mencret, tapi nggak apa-apalah, itu memang mereka. Jadi kan saya moderator, kalau nggak nanti Melanie standby ya. Siap, Uni aman. Ada saya juga. Ya. Bang Izinkan Luis. saya bentar, Mel, jangan disapa dulu ya. Saya membacakan beberapa ayat Al-Quran di pagi hari ini, semoga membawa keberkahan kepada kita semua. Izin untuk para guru semuanya agar agak adem ini, formal dan mengandung keberkahan ya. Insya Allah luar biasa, di sini ada guru-guru saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Tolong untuk moderator. Tadi ketika Ustadz Abuya membacakan lafaz Al-Quran, dengarkan, perhatikan. Lafaz Al-Quran ini ketika hadir di bulan Ramadan menjadi bulan terbaik. Nabi Muhammad membawa Al-Quran jadi manusia terbaik, malaikat membawa Al-Quran jadi malaikat terbaik. Tiba-tiba kalian, ya, ini moderator nih, mohon maaf nih, aku kecewa nih. Ada iblis naik ke sini ketika Abuya memperdengarkan Al-Quran, dia meludah. Kalian naikkan, tolong. Enggak, tadi sudah saya turunkan, dinaikkan lagi. Siapa yang naikkan tadi? Gak perlu menaikkan iblis. Enggak usah. Gak perlu. Ini saya sudah blokir ya. Sudah blokir dia. Itu yang mau kita ajak ngobrol. Makanya saya komen di bawah, tolong jangan naikkan dulu. Ustadz perlu, lagi ya. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim. Al-Quran ini. Luis, kau nggak usah minta naik, Luis, nggak akan dinaikkan. Nggak usah datang lagi ke sini, Luis ya. Bayangkan ya, bayangkan. Kita tidak berbicara tentang agamanya, kita membaca kalam ilahi di ruang kita. Dia naik ke atas untuk meludah. Dia mengatakan dia Kristen, dia agama kasih. Sedangkan yang kita lakukan tidak mengganggu orang lain, tidak menggoyak-goyakkan ginjalnya dengan membongkar aib agamanya, dia meludah. Orang seperti itu yang mau kita ajak bicara. Biarkan dia Kristen. Kalau perlu saya berharap dia Kristen sampai mati, supaya dia melihat azab Allah. Gitu. Yang naik yang mau bertanya saja. Makhluk setengah manusia, setengah binatang, setengah iblis, tidak perlu berada di komal ini.
Nggak perlu. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul lazim. Ya, mungkin begitu. Nauzubillah min dzalik. Ini ya, ini bedanya kita dengan mereka. Naik lagi Luis. Beda kita dengan mereka Terus adalah minta ketika mereka berbicara tentang Tuhannya, mereka tidak peduli ketika Tuhannya terkutuk, Tuhannya dikatakan binatang, Tuhannya mati, Tuhannya miskin. Mereka tidak masalah, hatinya tidak bergetar. Kita, bayangkan kita, kalam Allah yang dibacakan dengan indahnya oleh Abu Yastrong, yang nggak ada kaitannya dengan agama mereka. Jadi betulkah mereka itu dari Tuhan? Fix. Inilah iblis sejati, teman-teman. Membenci tanpa alasan. Mantap. Ya, silakan naikkan saja yang ini, yang sudah seperti itu tuh blacklist. Kalau perlu di seluruh komal muslim itu di blacklist, nggak perlu dinaikkan. Udah saya blokir. Di seluruh komal Islam sandingkan itu. Berapa kita menaikkan orang-orang yang memang hanya akan merusak peradaban gitu. Mungkin silakan ada yang di bawah yang non muslim. Saya bentar lagi Ya, sholat ini subuh. ada permintaan di bawah ya, saudaraku yang Kristen silakan ketik 1. Karena ada beberapa yang minta permintaan, silakan yang Kristen ketik 1. Yang Muslim mohon maaf izin belum bisa dinaikkan karena komalnya tinggal 2 ya untuk saudara kita Kristen. Mohon maaf ya. Sebelum Muslim yang Kristen yang naik, saya sama Uni pinjam jaketnya dong, bagus. Nih dikasih Julius nih, HMC nih. Ini ada logonya tuh, HMC. Ya, yang Kristen ketik 1 yang udah Oke, Musa, Islam atau Kristen, selamat pagi. Afreza, Mangko Alam, multi ya, multi. Kalau mau naik dia angka 1, dia Kristen. Afreza, selamat pagi, Islam atau Kristen? Afreza monitor. Bang Mangku Kristen ya Bang? Bang Mangku dibuka mic-nya Bang? Kristen ya Bang? Iya, enggak. Saya enggak Kristen, saya Muslim. Kenapa ketik 1 tadi? Kan, Enggak gini, cuma saya mau berkomentar mengenai pendapatnya siapa itu. Boleh nggak ini berkomentar? Kalau enggak ya udah saya tak turun aja. Diturunkan nggak Uni apa-apa. Rifa gimana Uni Rifa? Berkomentar apa? Komentar ya apa? Tidak mengenai apa itu statement yang dilontarkan oleh Anda, Rifamo itu loh. Yang mengenai siapa tadi yang Izin Bang, noise Bang. Ya, perbaiki dulu noise. Astagfirullahaladzim. Oke. nggak mau ngomentarin Uni itu ngonterin apa mau itu yang dikomentarin dari Uni yang Rifa. tadi nggak apa-apa, diangkat aja dengan catatan open cam aja, nggak apa-apa sama gua aja, yang lain jangan nggak usah ikut campur. Siapa tadi yang menghujat? Luis. Nah, Udah. naikin aja nggak apa-apa, asal open cam sama gua berdua, yang lain nggak usah ikut campur. Yang lain nggak usah ikut campur. Udah gue blokir. Udah lama nggak makan otak soalnya ini, udah lama ini. Warung Padang lah. Ya kalau misalkan dia nggak mau dibacain Al-Quran, ya mari kita bacakan Amsal. Kalau nggak kita bacakan ulangan, ayo kita Batal bacakan. puasa. Mumpung belum puasa. Aku udah di sini. Bang Afrizon. Selamat pagi, Islam atau Kristen, Bang Afri? Aku dia 15 menit lagi, aku bentar lagi sholat. Iya, Bang Afrizon, monitor. Panggilan ketiga, Bang Afrizon. Ya udah nggak ada. Oke, turunkan. Ya mungkin 15 menit ya, sampai Melani juga cari-cari yang mau naik. Nanti lanjut sama Bang Anggur Asam, sama Kang Dito, sama Bang Dewa, sama Bang Beni ya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang agama mempengaruhi perilaku, itu betul. Agama yang sumbernya dari iblis itu sudah pasti akan membuat penganutnya ke iblis-iblisan. Mustahil agama yang dari iblis ketika diyakini itu akan merubah manusia menjadi malaikat. Nggak mungkin. Mustahil. Sepakat nggak Bang Dewa? Sepakat Agama nih, yang datang dari ngantuk iblis. tapi nih bentar nih, ngantuk dulu nih. Aduh, Nah, ya Allah Herbi.
kalau kita lihat Iwan Pila, tolong di tap kopinya Bang Dewa ngantuk. Woi, Bang Dewa ngantuk. Kopi. ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana mereka mengaku ada Tuhan dalam dirinya, tapi kelakuannya itu justru menunjukkan keiblisannya. Di maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan saya akan membuktikan mana agama yang datang dari iblis dan mana agama yang datang dari Tuhan semesta alam. Tapi nanti saya sholat subuh dulu, mungkin saya minggat dulu sekitar 15 menit ya. Jadi nanti saya kembali lagi insya Allah kalau Abuya masih standby. Abuya saya parkun atau mungkin saya turun dulu Abuya, nanti Melani naikkan Uni lagi ya. Uni mau fokus dulu untuk ini ya. Parkun Uni. Parkun aja nggak apa-apa. Nah. Oke, assalamualaikum. Tinggalin jaketnya. Emang kayak Yesus dipegang Jubahnya nggak tahu. Gitu. Dipegang jubahnya dia nggak tahu. Ya buat Iwan Villa yang di bawah ya, yang Kristen silahkan ketik 1 untuk naik ya, ketik 1 untuk naik. Mohon maaf untuk saudaraku yang Muslim ya, yang di bawah yang udah multi, bukan kita nggak mau naikkan nih Mahadewa kenapa naik lagi nih? Nggak, saya mau ganti akun, tolong di follow akun yang ini. Ya akun yang ini Dewa turunkan, minta di follow ya. Yang itu Mahadewa itu yang baru. Yang baru. Ini diturunkan sama Dewa. Dulu deh. Pikir Mahadewa ada lagi akun cloningan siapa gitu. Di follow ya. Loh kok Bang Beni ini 2 menit nih Bang Dewa. Biarin digedein dulu, biar di follow ya. Nih Mang Gondrong ya Kristen ya, ketik 1 ya, saya naikkan ya. Kalau Islam saya turunkan lagi ya, soalnya nggak boleh bohong di sini. Yang tadi bohong tadi. Mang Gondrong Islam atau Kristen? Mang Gondrong ketik 1 yang Kristen ya. Mang Gondrong. Oke. Ketik 1 yang Kristen, ingat yang Kristen ya. Yang Kristen aja, yang Kristen ketik 1 biar bisa dinaikkan. Mohon maaf buat saudaraku Muslim, bukan tidak mau menaikkan saudara-saudaraku, komanya tinggal 2 untuk saudaraku yang Kristen. Tapi kalau ada yang ngasih paus nanti saya naikin, tenang aja, tenang. Kalau ada yang ngasih paus nanti saya naikin ya. Ya Iwan Pila minta di follow ya. Ini akun cadangan Dewa. Sebenarnya akun semua sudah pada bangkit. Cuma ada 2 akun yang hilang, nggak tahu tiba-tiba hilang. Di situ ada uangnya kurang lebih berapa ya? Hampir $200. Hampir $200 tiba-tiba hilang. Cuma kurang $197, baru hampir 200 ya. Berarti $1 juga nggak nyampe. Nggak nyampe itu ya. Jangan ditombol tuh Bang Jeki, jangan ya, minta di follow ya. Akun Dewa Bayang baru buat cadangan. Silakan ketik 1 buat saudaraku Kristen yang mau naik, ketik 1 ya. Ketik 1 aja, jangan 2, 3, 10. Aneh wae ya teh. Kadang-kadang sok kita ketik 1, 10, 8, 7. Lalir mah euy. Berarti kalau 1 kalau bukan 1 berarti dia mungkin Islam Bang Beni. Ya, tapi kan suruh ketiknya 1. Ini 10, 9, 7. Tuhnya ada benar 7 di nulis teh. Kamu namanya 7. Tuh 1000 desa juta ngeslir laliran geus sudah. Oh ya Iwan Pila, sekali lagi mumpung belum ada tuh Mel, Bang siapa itu Mel yang ketik 1 Mel? Iwan Pila, sambil nunggu saudara kita Kristen ya. Bang Asri Sabah ya. Bang Asri Sabah naik. Silakan Bang Beni. Saya iklan dulu nih buat Iwan Pila yang di bawah. Kunjungi profil Abuya Strong, di situ ada link YouTube-nya. Silakan di